Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-37. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, malam itu keduanya seakan-akan tidak sempat memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, langit pun telah dibayangi oleh cahaya fajar, sehingga mereka pun harus segera bangkit. Ketika kemudian matahari terbit, keduanya duduk di dalam gubuk mereka. Setelah semalam mereka disibukkan bukan saja wadak mereka, tetapi juga ketegangan yang mencekam jantung, maka mereka pun merasa perut mereka lapar. "Aku akan makan," desis Wijang. Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Aku juga lapar." Keduanya pun kemudian makan nasi dingin dengan sayur yang sudah dingin pula. Tetapi mereka sudah terlalu biasa, sehingga keduanya pun makan dengan lahapnya. Namun sambil makan, Wijang pun sempat berkata, "Peristiwa semalam masih merupakan satu teka-teki bagiku." "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku tidak yakin akan sikap Ki Rangga Suroniti. Ia adalah seorang prajurit yang baik, demikian pula Ki Nukilan. Namun tiba-tiba saja mereka sudah bekerja bersama dengan Paman Haryo Wisoko. Rasa-rasanya sulit untuk dipercaya." "Tetapi bukankah itu sudah terjadi? Justru karena Ki Rangga Suroniti seorang prajurit sandi," berkata Wijang, "banyak kemungkinan dapat terjadi. Apakah Ki Rangga Suroniti telah dimanfaatkan oleh Paman Haryo Wisoko, atau Ki Rangga justru sedang memanfaatkan orang-orang Paman Haryo Wisoko untuk menghancurkan perguruan-perguruan yang dicurigai akan menentang kuasa Pajang, sekaligus menjebak Paman Haryo Wisoko justru dalam tugas sandinya? Jika demikian, maka Ki Rangga Suroniti akan mendapatkan hasil ganda. Tetapi Paman Haryo Wisoko juga bukan orang yang dungu. Ia pun tentu mempunyai jaringan sandi sendiri." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Alangkah rumitnya. Tetapi yang jelas bahwa di dalam istana Pajang sendiri telah timbul persoalan. Tetapi apakah Haryo Wisoko juga sering berada di istana Pajang?" "Ya, sampai saat-saat terakhir, Paman Haryo Wisoko masih leluasa untuk berada di istana Pajang." "Apakah Kanjeng Sultan belum tahu sifat dan watak Haryo Wisoko?" "Mungkin Kanjeng Sultan sudah mendapat laporan serba sedikit, tetapi agaknya masih samar-samar dan belum ada bukti-bukti yang pasti. Tetapi Kakang Mas Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabe Loreng Pasar sudah mengetahuinya. Karena itu, setidak-tidaknya Kakang Mas Sutowijoyo dapat membayanginya." Wijang itu pun terdiam sejenak. Dahinya berkerut. Agaknya ada sesuatu yang dipikirkannya. Namun kemudian ia pun berdesis, "Tetapi tidak lama lagi Kakang Mas Sutowijoyo akan meninggalkan Pajang." "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ki Gede Pemanahan akan mendapatkan hak atas Alas Mentau, sebagaimana Ki Penjawi yang telah lebih dahulu menerima tanah padi setelah mereka berhasil menyingkirkan Paman Haryo Penangsang."
Paksi Pamekasan mengangguk-angguk pula, namun ia pun kemudian bertanya, "Tetapi kenapa Pangeran Benowo justru meninggalkan istana? Sudah aku katakan, suasananya sama sekali tidak menyenangkan. Di luar istana, Pangeran Benowo akan dapat mengamati keadaan yang sebenarnya dari rakyat Pajang. Tetapi kehadiran Haryo Wisoko di istana Pajang, untuk sementara Kakang Mas Sutawijoyo masih ada di istana." Paksi Pamekasan tidak bertanya lagi, sementara Wijang telah menyendok nasi semangkuk lagi. Kemudian dituangkannya pula seirus sayur di mangkuk itu pula, sebungkus pepes ikan yang masih tersisa. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Apakah di istana Pangeran Benowo juga dapat makan sebanyak itu? Agaknya Wijang dapat membaca perasaan Paksi Pamekasan, sehingga karena itu maka ia pun berkata, "Aku merasa bebas di sini. Aku dapat makan dengan cara ini, tidak dikekang oleh adat dan kebiasaan yang menjerat, sehingga rasa-rasanya menelan nasi pun harus mematuhi bau geran. Tetapi di istana bagi seorang pangeran tentu disediakan makan dengan lauknya yang terpilih. Kau kira juru madaran di istana pandai memasak? Hanya wujudnya sajalah yang menarik, mungkin menimbulkan selera, tetapi setelah mulut mulai disuapi, rasa-rasanya semuanya hambar. Berbeda dengan masakan kita di sini. Segala sesuatunya dapat disesuaikan dengan selera kita di sini. Mau asin, manis, asam, bahkan pahit sekalipun sebagaimana daun kates. Tetapi dengan ikan asin, lombok abang dan tempe, nikmatnya bukan main." Paksi Pamekasan tertawa, katanya, "Akulah yang mengajarimu, Wijang." Wijang pun tertawa, katanya, "Kau adalah juru madaran yang paling pandai di seluruh Pajang." Keduanya pun tertawa, tetapi kemudian Wijang pun berhenti tertawa karena ia masih harus menyuapi mulutnya. Namun dalam pada itu, Paksi Pamekasan telah teringat kepada ayahnya. Apakah ayahnya juga tersangkut dengan usaha Haryo Wisoko, atau ayahnya telah memberitahukan beberapa orang, bahkan termasuk dirinya, mencari cincin itu untuk mengangkat derajatnya, sehingga ia akan mendapat kenaikan pangkat dan jabatan, atau ayahnya sendiri memang menginginkan cincin itu untuk dipakainya sendiri. Tetapi Paksi Pamekasan tetap mendekap pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dadanya. Ia tidak ingin Wijang ikut mempertanyakannya pula. Beberapa saat kemudian, keduanya saling berdiam diri. Nampaknya keduanya pun sedang berangan-angan, sejalan dengan persoalan mereka masing-masing. Tiba-tiba saja Wijang berhenti mengunyah nasinya. Dengan kerut di dahi ia pun berdesis, Paksi, kau tahu sekarang bahwa orang-orang itu akan mencariku. Jika Paman Haryo Wisoko sudah mulai menyatakan dengan terbuka mencari Pangeran Benowo, maka semua orang tentu akan mencari Pangeran Benowo itu." Wijang pun berhenti berbicara untuk menelan nasi yang masih tersisa di mulutnya. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, katanya, "Dengan demikian, maka kau harus berhati-hati, Paksi," berkata Wijang kemudian. "Menurut pendapatku, maka akan segera tersebar cerita bahwa Haryo Wisoko sedang mencari Pangeran Benowo yang diduga telah membawa cincin itu keluar dari istana. Bukankah Haryo Wisoko tidak menyebarkan cerita itu? Haryo Wisoko tentu berusaha untuk tetap merahasiakannya bagi kepentingannya sendiri. Jika cerita itu diketahui oleh banyak orang, bukankah itu berarti
bahwa ia akan mempunyai banyak saingan? Tentu, tetapi aku yakin bahwa cerita itu tentu akan merembes keluar. Tidak semua pengikut Paman Haryo Wisoko dan tidak semua prajurit mampu menyimpan rahasia serapat-rapatnya. Apakah menurut pendapatmu kita harus meninggalkan tempat ini? Maksudku bukan kita, tetapi aku. Sebaiknya kita memang berpisah. Jika akan terjadi sesuatu padaku, biarlah itu terjadi. Tetapi aku tidak ingin kau ikut terperosok ke dalam kesulitan karena aku. Paksi Pamekasan memandang Wijang dengan tajamnya. Dengan mantap ia pun berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan keberatan. Jangan Paksi, kau harus menempuh jalanmu sendiri. Bukankah kau mengemban tugas? Kau tahu tugas apa yang harus aku lakukan? Cincin itu, bertanya Wijang. Iya, kau akan mengambil dari tanganku. Kau tahu bahwa itu tidak akan dapat aku lakukan. Ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi bukan hanya karena itu. Cincin itu sudah berada di tangan orang yang berhak. Aku tidak memerlukannya. Aku hanya ingin mengamankannya. Tetapi izinkan aku pergi bersamamu. Bukankah aku juga tidak akan tetap berada di sini sampai rambutku ubanan? Bukankah aku juga harus mempersiapkan sesuatu yang lebih besar bagi masa depanku? Bukan sekedar gula kelapa dan kebun pisang di pinggir kali itu. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku mengerti. Tetapi jika kau pergi bersamaku, maka mungkin sekali masa depanmu itu akan hilang sama sekali. Kita berdua tidak akan pernah disebut-sebut lagi untuk selamanya. Sudah aku katakan apa yang akan terjadi. Aku tidak berkeberatan. Tetapi apakah kau yakin bahwa sikap yang kau ambil ini dapat diterima oleh ayahmu? Atau barangkali ayahmu justru telah bekerja bersama dengan Haryo Wisoko? Banyak kemungkinan dapat terjadi, tetapi aku berhak menempuh jalanku sendiri. Umurku sudah 18 lebih sekarang. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau akan meninggalkan tempat ini. Aku harus meninggalkan tempat ini pada suatu saat. Jika tidak besok atau lusa, tentu sebulan atau setahun lagi. Aku masih membayangkan pada suatu saat aku akan kembali kepada keluargaku. Betapa kerasnya ayahku, tetapi ia adalah ayahku. Di rumah itu ada ibuku yang sangat mengasihiku, serta adik-adikku. Jika kau pergi bersamaku, mungkin kau tidak akan pernah sampai kepada mereka lagi. Jika itu yang harus terjadi, maka biarlah terjadi. Baiklah Paksi, jika kau benar-benar sudah mantap, kau sudah cukup dewasa untuk mengambil sikap. Aku bertanggung jawab atas sikapku ini, Wijang. Baiklah, kita harus merencanakan kapan kita meninggalkan tempat ini. Kapan saja kau kehendaki. Wijang mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, satu hal yang harus kita perhitungkan, Paksi. Para pemimpin perguruan yang gagal mengadakan pertemuan itu tentu akan berpencar. Mereka tidak akan merencanakan pertemuan lagi di sini. Apalagi setelah berita tentang kepergian Pangeran Benowo yang membawa cincin yang mereka cari itu sampai ke telinga mereka, maka tempat ini akan mereka tinggalkan. Bagi para pemimpin perguruan itu merasa bahwa kehadiran mereka di sini sudah diketahui oleh petugas Sandi Pajang. Siapapun yang mengendalikan para petugas sandi itu. Selanjutnya, karena cincin itu dibawa oleh seseorang, maka orang itu dapat merayap dari satu tempat ke tempat lain. Agak berbeda dari gambaran mereka, bahwa cincin itu jatuh dari langit di antara bebatuan dan semak-semak, sehingga mereka menunggu isyarat. Mungkin cahaya, mungkin lidah api, mungkin semak-semak yang menjadi hangus tanpa sebab, atau pertanda-pertanda lain. Tetapi jika cincin itu ada di tangan seseorang,
maka keberadaannya tergantung kepada orang yang membawanya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata, "Yang akan terjadi kemudian adalah para pemimpin perguruan yang tamak itu akan sibuk mencari Pangeran Benowo. Ya, kenapa Pangeran Benowo itu tidak bersembunyi saja di Istana Pajang sehingga mendapat perlindungan yang rapat?" Wijang tersenyum, katanya, "Sudah aku katakan bahwa Pangeran Benowo tidak merasa tenang berada di istana karena sikap beberapa orang di sekitar Kanjeng Sultan. Selebihnya, salah sekali jika Pangeran Benowo itu aman berada di istana. Setidak-tidaknya, Paman Haryo Wisoko akan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan apa yang dicarinya dengan akal liciknya. Akal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh orang lain." Paksi Pamekasan mendengarkan keterangan Wijang itu dengan bersungguh-sungguh. Beberapa saat ia terdiam, sementara Wijang menghabiskan sisa nasi yang masih di mangkuknya. Setelah Wijang selesai makan, maka Paksi Pamekasan pun segera mengumpulkan mangkuk-mangkuknya yang kotor, membawa keluar dan mencucinya. Sementara Wijang pergi ke belik mengambil air. "Aku akan pergi ke pasar," berkata Paksi Pamekasan kemudian. "Aku ingin melihat apakah ada sesuatu isyarat yang dapat ditangkap di pasar atau di sepanjang jalan." Wijang termangu-mangu sejenak, katanya, "Baiklah, tetapi berhati-hatilah. Mungkin sesuatu dapat terjadi, tetapi sebaiknya kau tetap tidak dikenal. Apalagi terlibat jika terjadi sesuatu di antara para cantrik dari beberapa perguruan atau bahkan dengan prajurit Pajang." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya, "Aku mengerti." Sejenak kemudian, maka Paksi Pamekasan pun telah berjalan menyusuri jalan setapak, kemudian turun ke jalan yang langsung menuju ke pasar. Matahari telah menjadi agak tinggi, panasnya mulai terasa menggatalkan kulit. Ketika Paksi Pamekasan sampai di pasar, maka penjual nasi tumpang di dekat pintu gerbang sudah mulai membenahi sisa dagangannya. Nasinya sudah hampir habis, sayur-sayurnya pun tinggal sedikit, sementara bumbu kelapanya sudah habis sama sekali. Kinong masih duduk di sebelah penjual nasi tumpang itu. Keranjang kecilnya diletakkannya tidak jauh dari tempat duduknya. Sambil tersenyum, Paksi Pamekasan mendekatinya. Dengan nada tinggi Paksi bertanya, "Apakah kau sudah tidak kebagian nasi tumpang?" "Baru saja aku makan. Aku adalah pembeli yang terakhir pagi ini, sehingga aku mendapat 2 kali lipat dari yang seharusnya. Perutku menjadi kenyang sekali, Kakang." Penjual nasi tumpang itu tertawa, katanya, Iya memang pembeli terakhir hari ini. Jika kau juga lapar, anak muda, sayang sekali, bumbu kelapanya sudah habis sama sekali." "Bagaimana kalau dengan sambal bubuk dele saja? Atau barangkali masih ada besengek tempe?" "Apakah kau lapar sekali?" bertanya penjual nasi tumpang itu. Penjual nasi itu tertawa pula, katanya, "Masih ada kedai yang buka. Kalau aku makan di kedai itu, maka aku tidak akan jadi berbelanja. Uangnya habis untuk semangkuk nasi rawon dengan sebutir telur pindang." Penjual nasi itu tertawa berkepanjangan, katanya, "Kau dapat beli pondoh jagung dengan tempe bacem atau ketela pohong yang direbus pakai legen?" "Beli, Kang, manis sekali." Tiba-tiba Kinong menyambung, "Kau masih belum kenyang?" bertanya penjual nasi itu. "Sudah, Bi.
Tapi ketela pohong yang direbus pakai legen itu manis sekali. Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, marilah kita cari kalau masih ada. Perutmu, Kinong, sahut penjual nasi itu di sela-sela tertawanya. Nampaknya hanya kecil saja, tetapi ternyata isinya lebih dari 2 pincuk. Kinong bangkit sambil memegangi perutnya yang penuh, diraihnya keranjang kecil, lalu mengikuti Paksi Pamekasan yang melangkah meninggalkan penjual nasi tumpang yang sudah siap untuk pulang. Seperti yang dikatakan, maka Paksi Pamekasan pun telah mengajak Kinong untuk membeli ketela pohong yang direbus di dalam legen. Diberikannya sebungkus ketela itu kepada Kinong sambil berkata, "Ambil." "Semua untuk aku, Kakang?" bertanya Kinong. "Iya, aku sudah kenyang." "Kau tidak perlu makan ketela itu sampai habis. Bawa saja, barangkali nanti setelah kau merasa lapar lagi." Kinong mengerutkan dahinya, namun Kinong itu pun berpaling ketika ia mendengar namanya dipanggil. "Kinong, tolong bantu aku," berkata seorang perempuan yang membawa beberapa kereneng sayuran. Nampaknya ia mendapat kesulitan untuk membawanya. Kinong sudah mengenal orang itu dengan baik. Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari setelah meletakkan sebungkus ketela pohong yang direbus dengan legen itu ke dalam keranjang kecilnya. "Di mana biungmu?" bertanya perempuan itu. "Sedang membawakan seperangkat alat dapur ke padukuhan sebelah." "Siapa yang membeli seperangkat alat dapur?" bertanya perempuan itu. "Yumilah." "Oh, pantas. Baru sepekan yang lalu ia menikah. Agaknya Milah ingin berumah tangga sendiri, terpisah dari orang tua dan mertuanya." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Kinong dengan cekatan menempatkan kereneng itu ke dalam keranjang kecilnya. Namun perempuan itu berkata, "2 saja, Kinong. Biarlah yang satu aku bawa sendiri. Terlalu berat buatmu jika kau bawa ketiga kereneng itu sekaligus dalam keranjang kecilmu." "Tetapi aku kuat, Bibi," sahut Kinong. Perempuan itu tertawa. Sambil menepuk bahu Kinong ia berkata, "Hehehe, jika membawa beban terlalu berat di atas kepalamu, maka kau tidak akan bertambah tinggi." Kinong mengerutkan dahinya, namun kemudian satu dari ketiga kereneng itu diletakkan kembali di luar keranjang kecilnya. Paksi Pamekasan pun kemudian melangkah pergi. Ketika ia lewat di depan penjual dawet itu, ia melihat beberapa orang sedang meneguk dawetnya, tetapi tidak ada di antara mereka Ki Rangga Suroniti atau Ki Nukilan. Seperti biasanya, penjual dawet itu menyapa Paksi Pamekasan dan mempersilahkannya singgah. Paksi Pamekasan pun kemudian duduk di sebelah penjual dawet itu sambil bertanya, "Apakah 2 orang pembeli yang selalu berbicara tentang undangan itu tidak datang?" Penjual dawet itu tertawa. Katanya, "Jika mereka ada di sini, kau tidak perlu membayar dawet yang kau minum." Paksi Pamekasan tersenyum, sementara penjual dawet itu berkata selanjutnya, "Mereka belum nampak dari sejak pagi." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi itu berarti aku harus membayar sendiri." "Bagaimana kalau hari ini aku yang membayar?" bertanya penjual dawet itu. Tertawa Paksi Pamekasan pun menjadi meledak. Sementara penjual dawet itu pun tertawa pula. Sehingga orang-orang yang sedang membeli dawet itu memandangi mereka dengan terheran-heran.
Ketika penjual dawet itu menyadari, maka ia pun berkata kepada para pembelinya, kemenakanku ini kerjanya hanya berkelakar dan mengganggu orang saja." Para pembeli dawet itu mengangguk-angguk. Ada di antara mereka yang tersenyum, tetapi ada yang justru merasa terganggu. Dalam pada itu, menurut pengamatan Paksi Pamekasan, tidak ada sesuatu yang terjadi di pasar itu. Mungkin di antara orang-orang yang berjalan hilir mudik di pasar itu, ada beberapa dari perguruan yang tidak dikenali cirinya, namun mereka tidak berbuat apa-apa. Paksi Pamekasan pun tidak melihat Ki Rangga Suroniti dan Ki Nukilan. Ia juga tidak melihat prajurit yang masuk ke dalam pasar dalam tugas keprajuritan mereka. Seandainya ada, maka mereka tentu prajurit dalam tugas sandi. Namun agaknya prajurit Pajang yang datang ke kaki Gunung Merapi itu mampu membatasi gerak mereka. Tidak ada seorang pun di pasar itu yang bercerita tentang kehadiran sepasukan prajurit Pajang. Tidak seorang pula yang berbicara tentang pertempuran yang terjadi. Menurut dugaan Paksi Pamekasan, setelah pertempuran itu terjadi, maka orang-orang dari beberapa perguruan itu justru akan menyebar seperti yang diperhitungkan oleh Wijang. Maka cerita tentang Pangeran Benowo itu pun akan menyebar pula, sehingga mereka akan berebut dahulu menemukan Pangeran Benowo. Jika mereka menemukan Pangeran Benowo, maka mereka akan menemukan cincin yang mereka cari itu. Jika mereka pergi menyebar, bukankah Wijang justru akan lebih aman berada di sini? Berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun Paksi Pamekasan tertegun ketika ia melihat dua orang suami istri yang sedang berbelanja di pasar itu menilik pakaiannya. Keduanya bukan orang kebanyakan sebagaimana yang ada di pasar itu. Sikap mereka pun agak berbeda. Keduanya nampak bersikap baik. Namun Paksi Pamekasan justru berusaha untuk menghindarinya. Perempuan yang memakai baju hijau pupus dan kain hijau selapis lebih tua dari bajunya pernah ditemuinya di Panjatan. Perempuan itu adalah Nyi Pupus Rembulung dalam sikapnya sebagai seorang perempuan yang lembut. Sedang suaminya, Ki Repak Rembulung pun sama sekali tidak menunjukkan sikap garangnya. Sikapnya yang ramah tidak memberikan kesan sebagaimana pernah dilihat Paksi Pamekasan di antara hiruk pikuknya pertempuran. Beberapa saat lamanya keduanya berada di pasar. Namun kemudian keduanya pun melangkah ke pintu gerbang dan meninggalkan pasar itu. Paksi Pamekasan mencoba untuk melihat keduanya berjalan menyusuri jalan menjauhi pasar itu. Tetapi Paksi Pamekasan tidak tahu kemana keduanya akan pergi. Mungkin ke Panjatan, tetapi mungkin pula tidak. Tetapi Paksi Pamekasan pun kemudian melihat dua orang yang mengawasi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu. Kedua orang yang tidak mengenal Paksi Pamekasan itu mulai membicarakan kedua orang suami istri yang berjalan menjauh. Siapa yang menduga bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang paling garang di daerah ini? Orang-orang Pajang tidak berhasil menangkap mereka. Tidak seorang pun dari antara para pemimpin yang tertangkap. Jika ada satu dua orang yang dibawa oleh para prajurit, mereka adalah cantrik-cantrik kecil. Paksi Pamekasan mencoba memperhatikan kedua orang itu, tetapi Paksi Pamekasan sama sekali tidak dapat mengenali ciri-cirinya. Namun Paksi Pamekasan yakin bahwa kedua orang itu
tentu terlibat dalam pertempuran antara beberapa perguruan yang sedang berusaha untuk bertemu dan menyesuaikan sikap mereka itu melawan para prajurit Pajang. Mungkin keduanya murid dari perguruan-perguruan yang mengadakan pertemuan itu. Namun mungkin pula mereka petugas sandi dari Pajang atau pengikut Haryo Wisoko. Paksi Pamekasan pun kemudian tidak terlalu lama lagi berada di pasar itu. Ia pun segera membeli keperluannya sehari-hari dan sejenak kemudian Paksi pun telah berada di luar pasar. Matahari telah sampai ke puncak langit. Pasar itu pun menjadi semakin sepi. Orang-orang yang berjualan di pasar itu telah membenahi sisa-sisa dagangan mereka. Ketika Paksi Pamekasan sampai di gubuk kecilnya, Wijang sedang berbaring di bawah sebatang pohon yang rindang di atas ketepe yang baru saja dianyamnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.